Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rosalida Firdaus dengan NIM 220820101025 dan ada Mbak Dia Permatasinggi dengan NIM 220820101030 akan menyampaikan materi kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan dari mata kuliah Strategi Pemasaran Jasa. Baik, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, saya akan mulai untuk materinya, untuk kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah perilaku yang setia yang dimaksudkan berhubungan dengan produk ataupun jasa. Loyalitas sendiri dianggap sebagai faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dan berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan loyalitas, diantaranya dengan cara menciptakan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Kepuasan dianggap sebagai derajat kesukaan atau kepuasan pelanggan secara keseluruhan yang dihasilkan oleh kemampuan produk dalam memenuhi keinginan, harapan, dan juga kebutuhan pelanggan. Sedangkan kepuasan konsumen menandakan telah terjadinya hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Ya, kepuasan konsumen juga sangat bermanfaat terhadap jangka panjang, yaitu loyalitas konsumen. Dan selain kepuasan, kepercayaan konsumen merupakan faktor penting lain yang dapat membangun loyalitas. Untuk pengertian pelayanan sendiri, pelayanan atau jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lainnya, yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan terhadap sesuatu. Untuk pengertian loyalitas, loyalitas pelanggan kerap kali dikaitkan dengan perilaku pembelian ulang. Keduanya memang berhubungan, namun sesungguhnya berbeda. Dalam konteks merek misalnya, loyalitas mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu, sedangkan perilaku pembelian ulang semata-mata menyangkut pembelian merek tertentu yang sama secara berulang kali. Ada beberapa indikator loyalitas, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari poin yang sudah ditampilkan. Yang pertama adalah purchase intention. Nah, untuk persepsi dari pelanggan tentang purchase intention, yaitu keinginan pelanggan yang kuat untuk melakukan pembelian atau transaksi ulang untuk produk atau jasa pada perusahaan yang sama di masa yang akan datang. Perilaku pelanggan yang loyal sebenarnya adalah ditunjukkan dengan adanya keinginan yang kuat untuk melakukan pembelian ulang dari produk atau jasa pada perusahaan yang sama. Kemudian untuk poin yang kedua adalah word of mouth. Word of mouth sendiri adalah pelanggan yang menceritakan kebaikan dan memberikan rekomendasi perusahaan kepada orang lain. Rekomendasi ini diberikan oleh pelanggan yang dikatakan loyal, yang bersedia menceritakan semakin banyak gitu ya, semakin banyak kebaikan perusahaan kepada orang-orang dan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Jadi semakin tinggi pula untuk loyalitas pelanggan yang akan terjadi. Untuk poin ketiga adalah price sensitivity, yaitu pelanggan yang tidak terpengaruh terhadap tawaran harga yang lebih murah ataupun lebih rendah dari pesaing, atau bisa jadi juga menolak dari tawaran produk perusahaan saingan. Tawaran persaingan bisa berupa bunga yang tinggi misalnya, atau potongan harga, hadiah, dan lain sebagainya. Poin keempat adalah complaining behavior, yaitu perilaku dari pelanggan yang tanpa merasa canggung dan enggan untuk menyampaikan komplain atau keluhan kepada pihak perusahaan di masa yang akan datang. Karena telah terbangun hubungan yang baik atau relationship yang harmonis yang bersifat kekeluargaan antara pelanggan dan juga pihak perusahaan. Selanjutnya adalah kepuasan atau satisfaction. Kepuasan merupakan perbandingan antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang mereka terima atau rasakan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ikatan emosi. Konsumen ini dapat terpengaruh oleh sebuah merek yang memiliki daya tarik tersendiri, sehingga konsumen bisa diidentifikasikan dalam sebuah merek karena sebuah merek dapat mencerminkan karakteristik konsumen tersebut gitu ya. Ikatan yang tercipta dari sebuah merek adalah ketika konsumen merasakan ikatan yang kuat dengan konsumen yang lain yang menggunakan produk atau jasa yang sama. Selanjutnya adalah kepercayaan atau trust.
Trust ini adalah kemauan seseorang untuk mempercayakan perusahaan atau sebuah merek untuk melakukan atau menjalankan sebuah fungsi. Yang selanjutnya adalah kemudahan atau choice reduction and habit. Konsumen ini akan merasa nyaman dengan sebuah kualitas produk dan merek ketika situasi mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan, dan bagian dari loyalitas konsumen ini seperti pembelian produk secara teratur yang dapat didasari pada akumulasi pengalaman setiap saat. Yang terakhir adalah pengalaman dengan perusahaan atau ada history with company. Sebuah pengalaman seseorang pada perusahaan dapat membentuk perilaku. Ketika mendapatkan pelayanan yang baik dari perusahaan, maka akan mengulangi perilaku yang sama pada perusahaan tersebut. Sedangkan selanjutnya akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama adalah perhatian atau caring. Jadi, faktor ini di mana perusahaan harus dapat melihat dan mengatasi segala kebutuhan, harapan, maupun permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Dengan adanya perhatian, maka pelanggan ini bisa menjadi puas terhadap, perusahaan dan bisa melakukan transaksi ulang dengan perusahaan yang pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan perusahaan yang loyal. Semakin perusahaan menunjukkan perhatiannya, maka akan semakin besar loyalitas pelanggan itu bisa muncul. Yang kedua adalah faktor kepercayaan atau trust. Kepercayaan bisa timbul dari suatu proses yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. Apabila kepercayaan sudah terjalin di antara pelanggan dan juga perusahaan, maka usaha untuk membinanya akan jauh lebih mudah. Hubungan perusahaan dan pelanggan tercermin dari tingkat kepercayaan atau trust dari pelanggan. Apabila tingkat kepercayaan pelanggan tinggi, maka hubungan perusahaan dengan pelanggan akan menjadi kuat. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam membina hubungan dengan pelanggan adalah segala jenis produk yang dihasilkan perusahaan harus memiliki kualitas atau kesempurnaan seperti yang seharusnya atau sebagaimana dijanjikan, sehingga pelanggan ini tidak merasa tertipu, yang mana hal ini dapat mengakibatkan pelanggan bisa berpindah ke produk pesaing. Yang ketiga adalah perlindungan atau length of patronage, yaitu perusahaan harus dapat memberikan perlindungan kepada pelanggannya, baik berupa kualitas produk, pelayanan, komplain, ataupun layanan purna jual. Dengan demikian, pelanggan tidak khawatir perusahaan dalam melakukan transaksi dan berhubungan dengan perusahaan, karena pelanggan merasa perusahaan bisa memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan. Yang terakhir adalah kepuasan akumulatif atau overall satisfaction, di mana kepuasan akumulatif ini adalah keseluruhan penilaian dari konsumen berdasarkan total pembelian dan konsumsi atas barang atau jasa pada suatu periode tertentu. Kepuasan akumulatif bisa ditentukan oleh berbagai komponen seperti kepuasan terhadap agen atau service provider dan kepuasan terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu perusahaan harus bisa memberikan rasa puas kepada pelanggan dalam melakukan segala transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Sehingga dalam hal ini perusahaan bisa memperhatikan dan meningkatkan fungsi, juga kegunaan dari segala fasilitas dan sumber daya yang dimiliki. Supaya pelanggan juga bisa memanfaatkannya kapan saja dan juga di mana saja. Baik, ya tadi sudah dijelaskan mengenai materinya, kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya akan dibahas studi kasus berdasarkan artikel, jurnal internasional. Untuk review jurnal ini akan disampaikan oleh Mbak Dia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mengenai studi kasus berdasarkan artikel dalam jurnal internasional. Artikel yang kami ambil berjudul Effect of Service, the Quality on Customer Satisfaction at the A-Beauty Clinic. Artikel ini ditulis oleh Bukhari Lapau, Anna Willis, Mitra, dan Yasrida Yunita. Artikel ini ditulis dalam jurnal yang bernama International Journal of Management atau IJM pada tahun 2018 dan di halaman 22-30. Selanjutnya,
mengenai latar belakang dan tujuan dari penelitian yang ada di dalam artikel. Jadi kepuasan pelanggan adalah suatu tingkat perasaan pelanggan yang muncul karena kinerja pelayanan yang diperolehnya dibandingkan dengan harapannya. Ketidakpuasan ini muncul di klinik kecantikan karena dia menemukan kesenjangan antara harapannya dan kinerja layanan yang dirasakan pada saat menggunakan layanan tersebut. Berdasarkan pre-survey yang dilakukan oleh para peneliti di dalam artikel ini, 18 atau 36% dari 50 pelanggan yang diwawancarai merasa kurang puas terhadap pelayanan klinik A Beauty. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Secara umum, tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan hubungan antara beberapa faktor kualitas dan kepuasan pelanggan. Dan secara khususnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan, di antaranya tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Kemudian faktor kualitas, di antaranya produk klinik kecantikan, harga, dan brand image. Serta karakteristik pelanggan, yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan dengan kepuasan pelanggan. Landasan yang dipakai yaitu pengalaman pelanggan yang pertama. Pengalaman pelanggan merupakan kepuasan atau ketidakpuasan eh, pada produk atau manfaat layanan. Evaluasi pelanggan mungkin positif atau negatif berdasarkan pengalaman mereka. Kepuasan merupakan keputusan evaluasi. Puas atau tidaknya pelanggan tergantung pada sikap mereka terhadap kesesuaian, yaitu perasaan nyaman atau tidak nyaman, dan tingkat penilaian apakah pelayanan itu baik untuk mereka atau lebih atau kurang dari standar yang ada. Kemudian sebuah penelitian yang dilakukan di klinik kecantikan B, ini merupakan beberapa penelitian terdahulu sebelum penelitian ini dilakukan. Yang berlokasi di Surabaya menemukan adanya hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Studi lain yang dilakukan di klinik kecantikan C yang berlokasi di Surabaya juga menemukan prioritas utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu fasilitas ruang tunggu dan pengetahuan provider yang dapat menjawab pertanyaan dari pelanggan secara akurat. Kemudian sebuah penelitian juga dilakukan di klinik kecantikan D yang berlokasi di Medan, menemukan bahwa pelanggan ingin memiliki kulit yang putih, bersih, dan tampil cantik. Sebelumnya, Mbak, masih terdapat 5 dimensi SERVQUAL, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Menurut Zetamal dan Pasuraman serta Berry menemukan 5 dimensi ini. Produk klinik kecantikan dapat mempengaruhi kepuasan terhadap pelanggan. Kemudian harga dan citra merek. Harga merupakan uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk membeli produk dari klinik kecantikan. Sedangkan citra merek merupakan dari sebuah klinik kecantikan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kualitas informasi dan hasil terapi dari klinik kecantikan yang diterima pelanggan dapat mempengaruhi kepuasan mereka. Lanjut. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan metode yang dilakukan oleh peneliti. Rumusan masalahnya adalah faktor apa saja yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan di klinik A Beauty. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan retreat atau kajian sistematik. Kajian ini merupakan kelanjutan berpikir mulai dari judul, tujuan, dan metode, yang merupakan jenis rancangan penelitian, populasi, perhitungan ukuran sampling, prosedur sampling, dan analisis data. Jenis desain penelitian ini adalah penelitian cross-sectional analytic, di mana data variabel bebas dan variabel terikat dikumpulkan sekaligus dari pelanggan yang berkunjung ke klinik A Beauty di Kota Pekanbaru. Selanjutnya adalah variabel terikatnya.
yaitu kepuasan pelanggan, di mana terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kinerja pelayanan yang dirasakan pelanggan dari A Beauty Clinic. Variabel dependennya yaitu kepuasan pelanggan antara tidak memuaskan dan memuaskan. Selanjutnya adalah variabel bebas. Mengenai kualitas pelayanan didefinisikan dan dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tangible, yang merupakan penampilan fisik, peralatan, personal, dan materi komunikasi, tidak baik maupun baik. Lalu yang kedua adalah kehandalan, yang merupakan kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat, antara tidak kompeten dan kompeten. Kemudian daya tanggap, yang merupakan kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat, antara tidak baik dan baik. Selanjutnya adalah jaminan, yang merupakan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan, antara tidak terjamin dan meyakinkan. Selanjutnya ada empati, yang merupakan kepedulian, perhatian individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya, antara tidak baik dan baik. Produk klinik kecantikan yang mampu mengatasi masalah wajah sesuai yang diharapkan, yaitu jelek atau bagus. Lalu ada harga klinik kecantikan, yang berkaitan dengan uang yang dibayarkan pelanggan ke klinik kecantikan, antara murah atau mahal. Selanjutnya ada brand image, yaitu perasaan bangga dan damai pelanggan untuk menggunakan bahan dari klinik kecantikan karena kualitas yang cocok, antara tidak baik atau baik. Karakteristik pelanggan sebagai variabel bebas dikelompokkan dalam kategori berisiko dan kategori normal. Sampel yang diteliti yaitu sejumlah 200 responden. Selanjutnya ada hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Hasilnya dianalisis dengan menggunakan univariat, bivariat, dan regresi logistik berganda. Tidak lupa juga terdapat kuadrat Nagelkerke R. Jadi di dalam analisis univariat ini menunjukkan proporsi kategori resiko dari masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut. 46,5% berwujud tidak baik, 22% tidak kompeten, 42,5% terlambat tanggap, 34,5% tidak terjamin, 49,5% empati tidak baik, 36% produk tidak baik, 44% harga mahal, kemudian 36,5% brand image tidak baik, sejumlah 61% usia muda, lalu pendidikan rendah sejumlah 53%, 49% pendapatan rendah, dan 63% pelanggan baru dengan durasi dilakukan penelitian selama kurang dari 12 bulan. Yang kedua, dilakukan analisis bivariat yang menunjukkan bahwa masing-masing dari 6 variabel independen, yaitu bukti fisik, jaminan, empati, produk, citra merek, dan durasi, menjadi pelanggan berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, analisis regresi logistik berganda menunjukkan pada pemodelan terakhir, yaitu tangible asosiasi dengan kepuasan pelanggan. Tangible tidak baik beresiko 3,5 kali pelanggan merasa tidak puas pada pelayanan klinik kecantikan A dibandingkan dengan tangible yang baik. Dalam hal ini, brand image, co-founding to tangible, citra merek tidak baik diasosiasikan dengan tangible yang tidak baik. Selanjutnya ada kuadran Nagelkerke R, yaitu 0,173. Hal ini menunjukkan bahwa bukti nyata menjelaskan 17,3% ada hubungan dengan kepuasan pelanggan. Citra merek yang tidak baik berasosiasi dengan tangible yang tidak baik. Kualitas pelayanan yang tidak baik akan berdampak pada ketidakpuasan pelanggan di klinik A Beauty. Citra merek mengacukan kualitas layanan yang nyata. Untuk mencegah ketidakpuasan pelanggan, para peneliti memberikan saran kepada pihak manajemen,
yaitu klinik kecantikan A harus menciptakan brand image yang baik, terutama untuk kualitas pelayanan yang nyata. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih Mbak Dia untuk penyampaian review jurnal internasionalnya. Demikian materi dari kami tentang kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan untuk mata kuliah strategi pemasaran jasa. Untuk pertanyaan silakan untuk rekan-rekan dari Magister Manajemen UNED untuk disampaikan dalam forum, dan jika dalam YouTube ini juga ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar ini. Terima kasih. Untuk YouTube ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.